usaha seafood kuliner. Tadi banyak ya Bu ya yang di bidang kuliner. Banyak Bu, minta tolong Bu tunjuk tangan yang di bidang kuliner Bu. Siapa aja? Lumayan ya Bu ya. Apa aja Bu? Mohon maaf Bu, bidang kulinernya. Nah, tadi ada jual cucur ya Bu ya. ada jual-jual yang lain. Jadi alhamdulillah kalau bidang kuliner ini memang nggak ada matinya Bu. Kuliner ini sampai saat ini memang manusia prinsipnya selalu butuh makan. Yang paling penting bagaimana cara kita mengembangkan, berinovasi dalam bidang kuliner itu. Intinya kita harus pinter-pinter, harus pandai-pandai dalam mengelola usaha kuliner ini. Jangan sampai kita gagal, karena kalau kita gagal lumayan juga modalnya. Yang paling penting kita fokus, kita tahu rumus dan resep yang akan kita kembangkan menjadi satu jurus ampuh untuk menggapai konsumen atau pembeli supaya bisa betah beli ke kita. Nah ini yang selalu kita kembangkan di dalam inovasi produk saya. Produk saya adalah udang, bandeng cabut duri, kepiting, dan lain-lainnya. Ini selalu kita kembangkan dan selalu kita melakukan pemasaran secara digitalisasi, baik itu secara market place maupun di digital yang lainnya. Seperti itu. Ada yang di bidang usaha seafood Bu di sini Bu? Belum ada ya? Padahal di sini lebih dekat ya Bu ya. Kayaknya dengan produk-produk hasil laut di sini ya, seperti itu. Nah jadi saya diminta menjadi narasumber ini memang tidak lain tidak bukan adalah memang dari apa yang sudah kita lakukan selama ini melalui industri kreatif, tentang pengertian bagaimana sih industri kreatif itu. Industri kreatif itu adalah secara umum mengenai proses penciptaan kreativitas, ide dan gagasan dari seseorang atau kelompok. Bisa kelompok Bu, kelompok bisa melakukan secara bersama-sama dalam melakukan ide dan gagasan secara baik dan untuk melakukan inovasi-inovasi atau terobosan-terobosan di bidang usaha industri kreatif itu, dan merupakan hasil dari penggabungan dari dua kata yaitu industri dan kreatif. Jadi industri yang melakukan kreativitas seperti itu. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, industri merupakan kegiatan proses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, sementara kreatif adalah kata sifat yang mencerminkan bahwa seseorang atau kelompok terkait memiliki daya cipta dan kemampuan untuk menciptakan. Nah ini penggabungan Bu, ini penggabungan yang sangat luar biasa. Pemerintah sekarang sangat gencar melakukan terobosan-terobosan baru dalam penciptaan industri kreatif dan pendukungan industri kreatif. Ini luar biasa, industri kreatif saat ini selalu didukung oleh pemerintah. Nah, saat ini didukung oleh Women Initiative. Women Initiative dalam pendukungan industri kreatif ini luar biasa. Kami waktu itu di Tajur Halang dengan kelompok Poktan yang ada sebelum terciptanya itu kita didukung oleh Women Initiative. Women Initiative memberikan satu program di mana di sana ada program pemberdayaan masyarakat di bidang ketahanan pangan, yaitu empowerment. Jadi di saat kita di masa-masa pandemik 2 tahun yang lalu, kita berkumpul dan kita senasib sepenanggungan, semuanya pengangguran Bu, semuanya tidak ada yang bekerja, semuanya dirumahkan. Tiba-tiba Women Initiative hadir di tengah-tengah masyarakat saya dan memberikan satu kegiatan program ketahanan pangan. Nah ini dimanfaatkan sebaik mungkin oleh kawan-kawan yang ada di lingkungan saya dan menjadi satu kegiatan yang memang sifatnya sosial untuk pertama kali. Namun setelah dilakukan pengembangan selanjutnya dan sekarang kita menjadi kelompok pertanian dan sekarang kita bisa menghasilkan beberapa produk yaitu sayur pakcoy, selada, ikan nila marinasi, dan produk-produk lainnya seperti jus dari hasil pengolahan produk-produk yang ada kita tanam di lingkungan kita masing-masing. Jadi pada waktu itu Women Initiative hanya memberikan satu, sama seperti kayak ibu-ibu ini, memberikan satu program edukasi atau pelatihan. Nah setelah Women Initiative melakukan bentuk pelatihan dan edukasi itu,
Lalu Human Initiative pun memberikan satu pekerjaan, yaitu membangun satu bentuk infrastruktur, yaitu greenhouse dan membangun beberapa kolam ikan yang ada di lingkungan kami, yang terdiri dari satu greenhouse dan 3 kolam ikan. Nah, begitu Human Initiative telah melakukan pengembangan tersebut dan kita sudah diberikan fasilitas tersebut, lalu kita kembangkan menjadi beberapa produk kerja. Dan sekarang di tempat saya menjadi ada 33 kolam ikan bioflok. Nah, jadi apa yang sudah diberikan oleh Human Initiative ini selalu kita manfaatkan, kita kembangkan menjadi satu kegiatan yang bisa menghasilkan, kegiatan yang bisa memberikan dampak positif buat ekonomi secara keseluruhan. Ini luar biasa, di mana kawan-kawan selalu bekerja dan merespon secara baik tentang apa yang diberikan Human Initiative, dan pada akhirnya kami menjadi memiliki kolam ikan yang memang luar biasa begitu banyaknya. Sampai saat ini kalau mencari ikan bioflok di lingkungan kami tidak sulit, ibu-ibu, semuanya sudah siap dan semuanya sudah ada di dalam kegiatan industri kreatif di lingkungan kami. Nah, mengenai industri kreatif, ada beberapa subsektor yang ada di dalam industri kreatif, termasuk diantaranya adalah arsitektur, pembuatan mebel, pembuatan desain produk, dan beberapa animasi, kuliner, dan karya-karya termasuk fashion, yang ibu bisa menjahit, ibu bisa melakukan rancangan untuk busana. Ini adalah bagian dari industri kreatif. Saya berharap ibu-ibu bisa memanfaatkan apa yang sudah diberikan oleh Human Initiative nantinya dalam program ini, karena ini luar biasa, Bu. Ini salah satu kegiatan program yang memang menunjang nantinya pada akhirnya akan menjadi kegiatan di bidang keekonomian, di mana ibu akan selalu dibimbing, dibina, dan diberikan segala hal-hal yang sifatnya mendidik untuk pengembangan bagaimana caranya agar ibu bisa melakukan terobosan-terobosan atau inovasi-inovasi di bidang apa yang menjadi di bidang industri kreatif tadi, seperti fashion, kuliner, dan yang lain-lainnya. Alhamdulillah saat ini saya menunggu program ini di lingkungan saya, ternyata nyangkutnya ada di Sukamahi. Mudah-mudahan nyampe juga ini ya, Mbak ini di Bahai ini di bidang industri kreatif seperti itu. Ibu-ibu sekalian, untuk industri kreatif saya berharap mudah-mudahan ibu-ibu bisa melakukan pengembangan, termasuk ada bidang tata rias, fashion. Tata rias itu bisa ibu kembangkan seperti menjadi make up pengantin, untuk wisuda, untuk akad nikah, dan yang lain-lainnya. Nah, nanti di samping ada bimbingan dalam melakukan pembangkitan produk-produk tersebut, akan dilakukan juga bimbingan untuk dilakukan pemasaran seperti promo-promo, iklan, dan yang lain-lainnya. Ini penting, Bu, untuk agar ibu-ibu bisa maju dan ibu-ibu bisa berkembang secara luas. Jadi ibu tidak harus bisa terpaku dengan satu desa aja. Mungkin nanti dengan industri kreatif ini ibu bisa akan mengembangkan apa yang ibu hasilkan menjadi produk untuk bisa dirasakan oleh orang seluruh Indonesia. Nah, ini yang paling penting. Kalau memang sudah nanti dilakukan satu program bimbingan, ini akan menjadi lebih luas lagi pemasarannya, pengembangannya, agar ibu menjadi salah satu pelaku industri kreatif yang berhasil ke depannya. Produk-produk ini nanti akan dibina dan dibimbing pengembangannya, mungkin melalui Human Initiative seperti tadi dengan beberapa mentor ya, Mbak ya, seperti itu, dengan beberapa mentor yang akan memberikan satu arahan bagaimana caranya ibu bisa melakukan pengembangan dalam industri kreatif ini bisa menjadi maju dan bisa berkembang luas dan bisa menggapai pangsa pasar seluruh Indonesia. Saya sampai saat ini bisa menggapai seluruh pangsa pasar di bidang industri kreatif saya, termasuk dengan pengolahan sayur, pengolahan ikan, pengolahan hasil-hasil lain, termasuk saya selalu bekerja sama di bidang kawan-kawan yang lain. Di dalam perusahaan saya melakukan pengembangan selanjutnya, yaitu termasuk dengan
kebun hidroponik yang diberikan oleh Human Initiative ini sudah merambah ke beberapa fakultas-fakultas yang ada di DKI Jakarta dan sejabodetabek. Artinya sampai saat ini kita melakukan pengembangan di mana sayuran dulu mungkin tidak ada artinya ya Bu ya, kalau kita Ibu melihat pakcoy di pasar tidak menarik lah, artinya tidak ada sisi yang sifatnya bisa dikembangkan. Tapi begitu kita mulai mengemas sayuran pakcoy hidroponik itu secara baik dan secara bagus, tiba-tiba hasilnya ini bisa dilirik dengan kawan-kawan dari beberapa fakultas dan universitas yang ada di Jakarta ini untuk dibeli gitu loh. Misalkan pakcoy menjadi buket, dibungkus plastik, dibentuk buket dan dijadikan salah satu bingkisan dari universitas untuk para mahasiswanya. Jadi sekarang ini buket-buket ini sekarang bukan berbentuk buket bunga lagi, tapi berbentuk buket sayuran. Jadi kalau udah sampai di rumah, buketnya bisa dibuka, dimasak dan diolah menjadi salah satu produk yang bisa kita makan untuk kehidupan sehari-hari. Nah ini menarik Bu. Jadi kalau kita melihat dari pakcoy, sayuran pakcoy itu tidak ada menariknya dari sisi tampilan. Tapi kalau dari sisi tampilan kita rubah kemasannya menjadi buket, ini akan bernilai lebih lagi. Jadi kita menjual buket sayur itu sekarang sudah mencapai angka 1 kilo itu bisa 40.000. Jadi kalau mungkin Ibu tahu pasaran pakcoy di pasar itu sekarang sementara cuma 15.000, 20.000. Sekarang setelah kita kemas dan kita berinovasi dengan tampilannya, akhirnya sekarang kita dibeli dengan beberapa universitas, akhirnya dengan harga 1 kilo menjadi 40.000. Nah ini adalah satu inovasi, satu terobosan di mana tim saya, tim Poktan yang ada di kawasan Kabupaten Bogor ini berkembang lebih luas lagi setelah kita mendapatkan arahan dan bimbingan dari tim Human Initiative dengan melakukan pengerjaan beberapa program-program yang ada di lingkungan Kabupaten Bogor. Mungkin termasuk dengan produk-produk yang lain Ibu ya, termasuk dengan produk-produk seafood, produk-produk yang lain. Nah, termasuk dengan nantinya Ibu mungkin akan memberikan satu harga di kemasan tersebut. Kemasan tersebut harus lebih menarik. Nah, kalau sudah dikemas, artinya mungkin kalau 1 kilo kemahalan. Kalau kita bikin per paket yang artinya 1 kilo ada 4 paket, kita pecah menjadi yang tadinya 40.000 kemahalan, kita pecah menjadi 12.500 atau menjadi 10.000. Nah ini salah satu terobosan atau inovasi bagaimana caranya agar produk kita lebih laku lagi Bu, lebih terjangkau kepada masyarakat agar masyarakat bisa membeli dengan lebih murah lagi. Padahal kalau kita satukan itu harganya lebih mahal. Namun kalau kita pecah dan menjadi per paket seperti tadi Ibu ada yang bilang di bidang kue cucur. Mungkin kalau kue cucur dalam 1 paket lebih mahal, tapi kalau diecer dengan kemasan yang menarik itu akan menjadi lebih murah dan akan lebih terjangkau ke masyarakat yang ada di sekitaran Ibu. Termasuk dengan nanti kemasan Bu. Kemasannya pun harus dibuat secara baik dan secara menarik agar sekarang ini luar biasa Bu. Kemasan ini adalah salah satu ujung tombak bagaimana caranya produk kita bisa laku di pasaran dan bisa go nasional. Nah ini harus nanti Ibu ikutin, Ibu teruskan bagaimana program ini agar Ibu bisa mendapatkan satu bimbingan untuk dalam pengemasan produk Ibu. Misalkan tadi fashion, kemasannya harus baik, kayak bawang goreng di bidang industri kuliner yang biasanya cuma